Pernahkah Anda membayangkan bahwa di balik wajah sederhana seorang petani kecil, tersimpan rahasia kelam yang bisa mengguncang seluruh desa? Di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Desa Karangjati, Banyuwangi, hidup seorang lelaki mungil bernama Sumarno. Tubuhnya hanya setinggi bahu anak SMP, kulitnya legam terbakar matahari, dan suaranya lirih seakan takut pada dunia. Setiap pagi, ia terlihat berjalan pelan menyandang caping usang, melewati jalan tanah yang berdebu menuju kebun pisang di belakang rumahnya. Bagi warga desa, ia hanyalah petani miskin yang tak banyak bicara. Rumahnya berdinding bambu, beratap rumbia, berdiri di sudut jalan yang jarang dilalui orang. Dari kejauhan, tampak tenang. Namun bagi mereka yang pernah mendekat, ada sesuatu yang aneh di sana. Bau lembab bercampur amis kerap tercium, terutama menjelang sore. Anjing-anjing desa sering menggonggong tanpa sebab setiap kali melintas di depan pagar rumah itu. Tapi warga memilih diam, menganggap semuanya hanya akibat sampah atau kemiskinan. Sumarno dikenal pendiam, jarang ikut ronda, jarang pula ke sawah. Hari-harinya dihabiskan duduk di beranda, menatap kosong ke arah kebun pisang yang rimbun di belakang rumah. Dari luar, ia tampak lemah, bahkan kasihan. Tak seorang pun tahu bahwa di balik tatapan kosong itu, ada hati yang membatu dan pikiran yang perlahan tenggelam dalam kegelapan. Orang-orang di Karangjati selalu menyebut Sumarno, lelaki kecil yang tak berbahaya. Namun waktu membuktikan, sebutan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Karena kebun pisang yang tampak damai di belakang rumahnya, kelak menjadi saksi bisu dari perbuatan yang membuat seisi desa menjerit ngeri. Suatu hari nanti, dari balik tanah yang tampak subur itu, akan muncul bau kematian yang menembus hidung setiap orang, membawa rahasia mengerikan yang selama bertahun-tahun dikubur dalam sunyi. Tapi pada masa itu, belum ada yang tahu. Sumarno masih berjalan pelan, masih tersenyum samar, seakan hidupnya hanyalah kisah orang miskin biasa. Padahal, di balik senyum tipisnya, iblis sedang tumbuh diam-diam, menunggu waktu untuk keluar. Sumarno lahir di tahun 1941 di sebuah keluarga petani sederhana di Desa Karangjati. Ayahnya, Raden Karta, adalah lelaki yang sangat menyayangi anak sulungnya itu, terlalu menyayangi. Bahkan, sejak bayi, Sumarno tidak pernah dibiarkan menangis lama. Jika lapar, ayahnya segera menyuapi. Jika panas, ia digendong dan disemprot air agar tidak berkeringat. Ia tumbuh dalam pelukan nyaman, tanpa pernah mengenal kata susah. Ketika anak-anak lain belajar membantu orang tua di sawah, Sumarno duduk di beranda sambil bermain dengan ranting kering. Ayahnya berkata, "Biarlah, anakku ini istimewa, kelak dia akan membawa keberuntungan." Kalimat itu diulang bertahun-tahun, hingga menjadi semacam doa yang berubah arah. Karena dari sanalah, bibit kelemahan dan kesombongan mulai tumbuh dalam diri Sumarno. Ia terbiasa mendapatkan segalanya tanpa usaha. Jika ingin sesuatu, ayahnya pasti menuruti. Jika malas bekerja, tidak ada yang menegur. Ibunya hanya bisa menghela napas. Ia tahu kasih sayang suaminya telah melampaui batas wajar, tapi tak berani melawan. Sumarno kecil tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia akan selalu melayaninya. Saat beranjak remaja, tubuhnya tetap kecil, suaranya lembut, dan geraknya lambat. Anak-anak lain menertawakannya. Sumarno si pemalas. Begitu mereka mengejek, ia tidak melawan, tapi hatinya panas. Dalam diam ia menyimpan dendam. Sejak itu, ia mulai menjauh dari teman-teman. Ia lebih suka duduk sendirian, membaca buku-buku tua peninggalan sekolah desa. Anehnya, ia sangat menyukai kisah tentang raja-raja dan peperangan. Tentang bagaimana seorang penguasa bisa memerintah ribuan orang dengan satu perintah. Dalam pikirannya yang sepi, muncul khayalan. Suatu hari nanti, ia pun akan memiliki kekuasaan seperti itu. Tidak peduli bagaimana caranya. Namun di rumah, kenyamanan terus berlanjut. Setiap kali ayahnya meminta bantuan ke sawah, Sumarno pura-pura sakit kepala atau pusing. Raden Karta tertawa dan berkata, "Biarkan saja, anak ini lemah, tapi hatinya baik." Kata-kata itu yang justru membunuh nilai kerja keras dalam diri Sumarno. Sementara adiknya, Sulastri, tumbuh rajin dan tangguh. Ia membantu ibu menumbuk padi, mencuci pakaian,
bahkan mengurus kakaknya yang malas. Tapi kasih sayang ayah hanya tertuju pada Sumarno. Ketika Sulastri mengeluh, ayahnya marah. Kakakmu lelaki, dia penerus keluarga. Tugasmu membantu, bukan mengeluh. Sejak hari itu, Sulastri berhenti bicara. Ia tahu keluarganya telah buta oleh cinta yang salah arah. Tahun demi tahun berlalu, dan Sumarno tidak pernah berubah. Di usia 12 tahun, ia baru masuk sekolah dasar, tertinggal jauh dari teman-temannya. Di sekolah pun, ia tidak punya kawan. Tubuhnya kecil, tulisannya jelek, dan ia mudah lelah. Anak-anak mengejeknya, guru menegur, tapi ia hanya diam. Dalam diam itulah, rasa benci kepada dunia tumbuh semakin dalam. Setiap kali ia melihat teman-teman tertawa, ada rasa panas di dadanya. Ia merasa dunia tidak adil. Mengapa orang lain kuat dan bahagia, sedangkan dirinya lemah dan selalu dikasihani? Pertanyaan itu menjadi bara kecil yang terus menyala. Ia belajar dari buku-buku sejarah bahwa dalam perang, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan, melainkan oleh kelicikan. Dari sanalah muncul keyakinan baru. Jika ia tak punya tenaga, maka ia harus punya akal. Jika tak bisa bekerja, maka ia harus menipu. Hari-hari di desa Karangjati berlalu perlahan. Sawah-sawah hijau bergoyang diterpa angin sore. Dari kejauhan, terlihat anak-anak bermain di tepi sungai. Sementara itu, di beranda rumah Raden Karta, Sumarno duduk membaca buku usang dengan tatapan tajam. Di matanya, tak ada lagi kepolosan bocah desa. Yang ada hanya bayangan khayalan tentang kekuasaan dan pembalasan. Ibunya pernah berkata lembut, "Nak, jangan terlalu banyak berkhayal. Dunia ini butuh kerja keras, bukan mimpi." Sumarno hanya tersenyum tipis dan menjawab pelan, "Ibu tidak tahu, kadang mimpi bisa lebih kuat daripada kenyataan." Kalimat itu menjadi pertanda bahwa di balik tubuh kecil dan wajah tenangnya, Sumarno mulai melangkah di jalan gelap, jalan yang akan menelan bukan hanya dirinya, tapi juga puluhan jiwa tak bersalah. Tahun 1974 menjadi tahun yang mengubah nasib banyak keluarga di Banyuwangi. Pemerintah memulai proyek besar, Bendungan Glenmore, yang memaksa puluhan desa di sekitar sungai harus digusur. Rumah-rumah dibongkar, sawah tergenang air, dan orang-orang desa dipindahkan ke lokasi baru yang disebut Desa Sukamukti, sebuah tempat terpencil di lereng bukit dengan tanah merah dan udara lembab. Keluarga Raden Karta termasuk di antara mereka yang harus pindah. Bagi sebagian orang, perpindahan itu berarti harapan baru. Tapi bagi Sumarno, justru sebaliknya, ia tidak menyukai perubahan. Ia benci meninggalkan tempat yang dikenalnya, meski selama ini hidupnya tak lebih dari kemalasan. Desa Sukamukti bukan tempat yang mudah. Tanahnya keras, air sulit didapat, dan pepohonan tumbuh jarang. Di malam hari, suara jangkrik terdengar nyaring di antara rumah-rumah bambu baru yang dibangun seadanya. Warga berjuang menanam pisang, singkong, dan jagung di tanah tandus. Semua orang bekerja keras kecuali Sumarno. Tubuh kecilnya, yang sejak kecil tak pernah terbiasa dengan keringat, menolak bekerja. Setiap kali disuruh ke ladang, ia selalu punya alasan. Pusing, pegal, atau sedang tidak enak badan. Ayahnya sudah tua, tapi masih berusaha menutupi kekurangan anaknya. "Anakku lemah, tapi hatinya baik." Begitu selalu kata Raden Karta setiap kali orang menegur. Namun waktu membuktikan bahwa kebaikan tanpa tindakan hanyalah kebohongan yang menipu diri sendiri. Di usia 30, Sumarno tetap bujang. Wajahnya tirus, rambutnya kusut, dan tatapannya sering kosong. Warga desa baru memandangnya dengan iba, tapi juga sedikit curiga. Mereka jarang melihatnya bekerja, hanya duduk di depan rumah sambil menghisap rokok kretek murah. Kadang ia menatap langit, kadang menatap tanah, seolah memikirkan sesuatu yang jauh di luar jangkauan manusia biasa. Hari-hari berlalu, tapi Sumarno tidak berubah. Ia tidak mencari teman, tidak ikut ronda, bahkan jarang bertegur sapa. Rumahnya makin kotor. Dinding bambu mulai berlubang, dan jamban di belakang rumah penuh, hingga mengeluarkan bau busuk yang menyebar ke jalan. Warga yang lewat sering menutup hidung, tapi tidak ada yang berani menegur. Di desa, kemiskinan dianggap hal biasa. "Kasihan Sumarno," kata mereka, "mungkin nasibnya memang begitu." Namun, di dalam rumah kecil itu, sesuatu mulai bergolak.
Sumarno mulai lelah menjadi bahan kasihan. Ia ingin dihormati, atau setidaknya ditakuti. Malam-malam panjang ia habiskan duduk di beranda, memandangi kebun pisang di belakang rumah. Dari tempat itu, daun-daun besar tampak bergoyang diterpa angin, seolah berbisik padanya. Di sanalah pikiran gelap mulai tumbuh. Di sini tak ada yang memperhatikan, bisik suara kecil dalam kepalanya. Jika ada orang datang, lalu hilang, siapa yang peduli? Pikiran itu menghantuinya berhari-hari. Pada mulanya hanya bayangan aneh yang ia coba abaikan. Tapi semakin sering ia mendengar kabar buruh dari luar desa datang mencari kerja, semakin besar pula godaan itu. Ia tahu, banyak orang lapar di luar sana, siap bekerja untuk upah kecil. Dan ia tahu, di Sukamukti, tak ada polisi yang sering datang. Ketika ayahnya meninggal dunia karena sakit, Sumarno benar-benar sendirian. Adiknya, Sulastri, sudah menikah dan tinggal di desa lain. Sejak saat itu, rumah reyot itu menjadi dunianya sendiri. Ia tidak lagi merasa bagian dari masyarakat. Dalam sepi yang panjang, ia berbicara sendiri. Kadang tertawa pelan tanpa alasan, kadang menatap cangkul tua di pojok rumah dengan tatapan aneh. Kebun pisang di belakang rumah mulai menjadi tempat ia menghabiskan waktu. Ia membersihkan sebagian rumput liar, menggali sedikit tanah, lalu menatap hasilnya lama-lama, seolah sedang mengukur sesuatu. Tidak ada yang tahu, di balik aktivitas kecil itu, Sumarno sedang menyiapkan panggung bagi kejahatan pertamanya. Desa Sukamukti tetap sunyi seperti biasa. Anak-anak bermain layangan di padang kering, ibu-ibu menjemur padi, dan laki-laki dewasa pergi ke ladang sejak subuh. Sementara di sudut desa yang sepi, seorang lelaki kecil duduk sendirian dengan mata kosong menunggu saat ketika pikirannya yang gelap berubah menjadi tindakan nyata. Pagi itu, udara desa Sukamukti terasa panas dan berat. Matahari menembus celah-celah daun pisang, menyorot halaman rumah reyot milik Sumarno. Bau menyengat dari jamban di belakang rumah semakin sulit ditahan. Lalat beterbangan, air limbah meluap, dan bau busuk mengganggu tetangga yang lewat. Tapi Sumarno terlalu malas untuk memperbaikinya. Baginya, menggali tanah dan membersihkan kotoran adalah pekerjaan hina. Namun, rasa malu mulai menghantam ketika seorang tetangga menegur, "Marno, jambanmu itu bikin bau satu kampung. Cepat kau bersihkan." Wajah Sumarno menegang. Dalam hatinya berkecamuk rasa malu bercampur amarah. Ia tahu harus memperbaiki, tapi tidak mau kotor tangannya sendiri. Maka pagi itu, ia berjalan ke pasar kecamatan, mencari buruh harian yang mau dibayar murah. Di sana, di bawah pohon asam besar, beberapa lelaki tua duduk menunggu pekerjaan. Sumarno melihat seorang kakek berusia sekitar 60 tahun, dengan wajah jujur dan tubuh kurus. Bajunya lusuh, tetapi matanya tenang. "Pak, mau kerja di rumah saya? Upahnya lumayan," kata Sumarno dengan suara lembut. Kakek itu tersenyum. "Boleh ya nak, saya cuma butuh kerja sehari saja." Ia tidak tahu, tawaran sederhana itu akan menjadi langkah terakhir dalam hidupnya. Setibanya di rumah, kakek itu langsung bekerja. Ia menggali tanah dengan sabar meski panas terik membakar punggungnya. Sumarno berdiri tak jauh, memperhatikan setiap gerakannya. Semakin lama ia menatap, semakin besar rasa benci tumbuh dalam dadanya. "Kenapa orang seperti ini masih mau bekerja keras, sedangkan aku harus malu dipaksa bekerja?" pikirnya getir. Ketika si kakek berhenti sejenak untuk menghapus keringat, Sumarno menatapnya lama. Dalam kepalanya, suara kecil berbisik, "Kalau dia mati kau tak perlu membayar, dan tak ada yang tahu." Bisikan itu membuat tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah dinding, tempat cangkul tua bersandar. Perlahan ia mengambilnya. Langkahnya ringan, tapi napasnya berat. Tanpa peringatan, tanpa suara, Sumarno mengayunkan cangkul itu sekuat tenaga ke kepala kakek yang sedang jongkok di tepi lubang. Suara duk pelan terdengar, disusul tubuh yang jatuh terjerembab. Sumarno berhenti sejenak, menatap darah yang mulai mengalir di tanah. Wajahnya pucat, tapi matanya tak berkedip. Ia mengayunkan sekali lagi, dan lagi, hingga tubuh di hadapannya benar-benar tak bergerak. Keheningan melingkupi halaman. Hanya napasnya sendiri yang terdengar. Untuk pertama kalinya, ia merasa aneh, bukan takut, bukan bersalah, tetapi lega.
seolah beban hidupnya hilang seketika. Ia berdiri tegak, menatap tubuh itu, lalu tersenyum kecil. "Kau seharusnya tak datang, Pak Tua," gumamnya pelan. Setelah itu, ia menyeret tubuh korban ke arah kebun pisang. Dengan cangkul yang sama, ia menggali lubang dangkal, menimbunnya cepat, menepuk tanah pelan, seperti orang menutup rahasia. Sore itu, angin bertiup lembut. Sumarno duduk di beranda, merokok sambil memandangi kebun pisang yang kini menyimpan tubuh manusia di dalam tanahnya. Tak ada rasa takut, hanya rasa puas aneh yang menjalar di dadanya. "Begini rasanya berkuasa," pikirnya. "Aku menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati." Malam itu, Sumarno tidur nyenyak, lebih nyenyak dari sebelumnya. Ia tidak bermimpi buruk, tidak merasa bersalah. Ia malah merasa seolah menemukan cara baru untuk hidup. Tanpa kerja keras, tanpa keringat, tanpa harus tunduk pada siapapun. Pembunuhan pertama itu menjadi candu. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke pasar dengan wajah lugu seperti biasa. Tak ada yang mencurigai. Orang-orang menyapanya dengan ramah, bahkan ada yang memuji karena berhasil memperbaiki jamban. Di dalam hatinya, Sumarno tertawa kecil. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah kebun pisangnya, tanah telah menyimpan rahasia pertama dari serangkaian dosa yang akan mengubah sejarah desa Sukamukti untuk selamanya. Sejak hari itu, Sumarno tak lagi sama. Wajahnya tetap tenang, langkahnya tetap pelan, tapi ada sesuatu yang berubah di matanya. Tatapan yang dulu kosong kini tampak lebih hidup, penuh gairah aneh yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali melewati kebun pisang di belakang rumahnya, ia tersenyum kecil, seolah menyapa rahasia yang tertimbun di bawah tanah. Ia tak takut, bahkan merasa bangga. Di sanalah, di bawah pohon-pohon hijau itu, ia merasa menjadi tuan atas kehidupan. Beberapa minggu kemudian, rasa puas yang dulu hanya samar berubah menjadi dorongan yang kuat. Ia mulai mencari alasan baru untuk memanggil orang datang ke rumahnya. Kadang ia berpura-pura butuh bantuan memperbaiki dinding bambu, kadang membersihkan pekarangan. Setiap kali ada buruh yang datang, Sumarno sudah menyiapkan skenario di kepalanya. Pekerjaan dikerjakan setengah hari, lalu di saat korban lelah, ia menunggu momen yang tepat. Kadang dengan cangkul, kadang dengan parang, kadang dengan batu besar. Tidak pernah ada peringatan, tidak ada kata-kata terakhir. Tubuh korban ia seret ke kebun pisang, dikubur diam-diam, seperti yang pernah ia lakukan pertama kali. Malam-malam, hanya suara jangkrik dan angin yang menjadi saksi. Makin sering ia melakukannya, makin lancar pula tangannya bekerja. Tak ada rasa takut, tak ada getar penyesalan. Justru sebaliknya, setiap kali menutup lubang tanah, ia merasa puas, seolah baru saja menaklukkan dunia. Barang-barang milik korban ia ambil pakaian, uang receh, kadang jam tangan murahan. Semua ia simpan di sudut kamar sebagai hadiah. Tapi lebih dari itu, ia mulai percaya bahwa kekuatan para korban berpindah kepadanya. Dengan mengambil nyawa mereka, aku mengambil keberuntungan mereka juga, gumamnya setiap kali selesai. Pikiran itu membuatnya semakin berani. Namun, hidup di desa tak selamanya sepi. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Orang-orang memperhatikan bahwa Sumarno sering membawa buruh ke rumah, tapi tak pernah ada yang keluar lagi. Meski begitu, karena tak ada bukti, warga hanya berasumsi ia mungkin membayar mereka untuk bekerja malam hari. Lagi pula, siapa yang curiga pada lelaki kecil dan lemah seperti dia? Tahun 1978, angin lain bertiup dalam hidup Sumarno. Melalui perantara tetangga, ia dikenalkan dengan seorang perempuan bernama Rukmini. Rukmini adalah perempuan malang. Sejak kecil ia menderita lumpuh sebagian tubuhnya dan pikirannya tidak sepenuhnya jernih. Orang desa jarang menyapanya, sebagian bahkan mengejek. Bagi Sumarno, itu justru keuntungan. Ia tak butuh istri cantik, ia butuh seseorang yang bisa menemaninya tanpa banyak bertanya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Hanya beberapa tetangga yang hadir, tanpa pesta, tanpa musik. Rukmini tampak gugup dan takut di samping lelaki kecil yang hampir tidak tersenyum, tapi ia tetap menerima, karena bagi perempuan sepertinya, menikah berarti setidaknya ada tempat untuk pulang. Sumarno tidak menikah karena cinta. Ia hanya ingin ada seseorang di rumah untuk memasak, mencuci, dan
menjadi saksi yang tak akan berani bicara. Hari-hari pertama setelah menikah, Rukmini menyadari hidupnya tidak seperti yang ia bayangkan. Sumarno kasar, mudah marah, dan sering menghilang malam-malam. Ketika ditanya kemana, ia hanya menjawab pendek, urusan kebun. Rukmini tidak berani menanyakan lebih jauh. Tapi suatu malam, saat ia bangun karena mendengar suara aneh, langkah kakinya membawanya ke jendela belakang. Dari celah bambu, ia melihat suaminya menyeret sesuatu. Sebuah tubuh manusia. Ia menjerit kecil, tapi segera menutup mulut sendiri. Sumarno menatap ke arahnya sekilas, namun tidak berkata apa-apa. Hanya isyarat tajam dari matanya sudah cukup membuat Rukmini membeku. Sejak malam itu, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Ia tak lagi tidur nyenyak, selalu dibangunkan oleh suara cangkul, menghantam tanah, dan bau anyir yang merayap dari kebun pisang. Kadang, Sumarno memaksa Rukmini memegang lampu minyak saat ia mengubur mayat. "Jangan lihat ke bawah," katanya. "Cukup terangi jalannya." Rukmini menggigil, tapi tak berani melawan. Ia tahu, satu kata saja bisa membuatnya menjadi korban berikutnya. Semakin lama, jumlah lubang di kebun pisang semakin banyak. Tanah di sana menjadi lebih subur, pohon pisang tumbuh lebat, daunnya hijau segar, seolah menyerap rahasia yang terkubur di bawahnya. Bagi Sumarno, itu tanda keberuntungan, tapi bagi Rukmini, itu kutukan. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, agar suatu hari nanti, ada seseorang yang datang dan membuka kebenaran yang selama ini dikubur bersama puluhan jiwa yang tak berdosa. Waktu berlalu, tahun demi tahun menua, tanpa meninggalkan perubahan berarti di desa Sukamukti. Tapi di satu sudut desa, di balik rumah reyot milik Sumarno, waktu seperti berhenti, hanya tanah yang terus menelan rahasia demi rahasia. Setiap kali Sumarno merasa butuh uang atau tenaga, ia kembali ke pasar kecamatan mencari buruh. "Cuma kerja setengah hari," katanya setiap kali menawarkan. "Upahnya nanti sore." Dan seperti sebelumnya, tidak ada satupun buruh itu yang pernah kembali. Bagi warga, Sumarno tetap si lelaki kecil yang hidup miskin. Tak ada yang mencurigai, sebab dari luar, ia tampak biasa saja. Tubuhnya kurus, langkahnya pelan, suaranya lirih. Namun, tanpa mereka sadari, kebun pisang di belakang rumahnya telah berubah menjadi pemakaman sunyi. Lubang demi lubang digali di malam hari, disaksikan lampu minyak yang dipegang Rukmini dengan tangan gemetar. "Cepat," bisik Sumarno setiap kali tanah digali, "kau tak usah bicara." Dan Rukmini menurut. Ia hanya ingin malam itu segera berakhir. Kini jumlah lubang di kebun itu sudah belasan. Bau busuk mulai sulit disembunyikan. Lalat hijau berterbangan di sekitar batang pisang. Dan setiap kali angin berembus, aroma anyir kematian menyelinap ke jalan. Beberapa warga mulai merasa tidak enak. "Marno makin jarang keluar rumah," kata seorang ibu di warung. "Tapi bau dari halamannya makin kuat." "Ah, mungkin jambannya belum dibersihkan," jawab yang lain. Desa itu memang terbiasa menoleransi bau, kemiskinan, dan rahasia. Tidak ada yang berani menuduh tanpa bukti. Namun, takdir selalu punya cara membuka tirai. Suatu pagi, ketika seorang pemuda lewat di belakang rumah Sumarno untuk memetik daun pisang, ia mendengar suara anjing menggonggong keras. Dari balik pagar, tampak tanah yang baru digali basah dan menggembung. Rasa penasaran muncul, tapi ia memilih pergi. Di desa, mencampuri urusan orang lain sering berakhir buruk. Sementara itu, di Polres Banyuwangi, seorang perwira bernama Kompol Harun Prasetyo mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Dalam 3 tahun terakhir, laporan tentang orang hilang meningkat tajam. Sebagian besar adalah buruh tani dan kuli bangunan dari wilayah selatan. Awalnya, kasus-kasus itu dianggap biasa. Banyak buruh pergi merantau tanpa kabar. Tapi pola yang muncul membuat Kompol Harun tak tenang. "Semua korban terakhir terlihat di pasar kecamatan," katanya dalam rapat kecil di ruang penyidik. "Dan anehnya, sebagian besar dari mereka adalah pendatang. Tidak ada keluarga di sini, seolah mereka hilang begitu saja." Sian Tipi, beberapa anak buahnya mengangguk, tapi sebagian lain meragukan. "Mungkin sindikat perdagangan orang, Komandan," ujar salah satu penyidik muda. "Kasus seperti itu memang sering terjadi di jalur timur." Harun mengangguk, tapi hatinya belum puas.
Naluri lamanya sebagai penyidik membuatnya curiga bahwa ini bukan sekadar sindikat. Ada sesuatu yang lebih pribadi, lebih tersembunyi, lebih gelap. Malam itu, di ruang kerjanya yang sunyi, ia menatap peta besar wilayah Banyuwangi. Titik-titik merah menandai lokasi terakhir para buruh terlihat hidup. Semuanya mengelilingi satu area kecil desa Sukamukti. Menarik, gumamnya. Semuanya mengarah ke desa itu. Hari-hari berikutnya, Kompol Harun mengirim beberapa anggota untuk melakukan pengamatan. Mereka menyamar sebagai buruh harian di pasar, namun hasilnya nihil. Tidak ada orang mencurigakan, tidak ada kendaraan misterius. Di sisi lain, korban terus bertambah. Sementara itu, Sumarno semakin berani. Ia tidak lagi merasa takut. Baginya, membunuh telah menjadi rutinitas, sama seperti orang lain mencangkul di sawah. Ia menganggap dirinya bukan pembunuh, melainkan pengambil kesempatan. Kadang ia tersenyum pada Rukmini sambil berkata pelan, "Kalau dunia tak adil padaku, aku akan menciptakan keadilanku sendiri." Kata-kata itu membuat Rukmini menggigil. Ia tahu, suaminya telah kehilangan seluruh nurani. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia hanyalah perempuan lemah yang bahkan sulit berjalan cepat. Bau dari tanah semakin kuat, tapi warga tetap bungkam. Hingga suatu hari nanti, bau itu bukan lagi sekadar gangguan, melainkan panggilan dari puluhan jiwa yang dikubur tanpa nama, menuntut agar kebenaran akhirnya ditemukan. Dan pada saat itulah, jalan antara Sumarno si iblis, Kebun Pisang dan Kompol Harun, sang pencari keadilan perlahan mulai bertemu. Awal tahun 1985. Udara desa Sukamukti terasa gerah, tapi pasar kecamatan justru ramai. Para buruh harian berdiri di tepi jalan, berharap ada yang mau mempekerjakan mereka. Di antara kerumunan itu, tampak seorang pemuda bernama Rizky, anak tunggal dari keluarga miskin di desa tetangga. Wajahnya masih muda, sekitar 20 tahun, matanya jernih, dan di tangannya tergenggam selembar kupon beras bantuan pemerintah. Hari itu, Rizky berniat bekerja sehari saja. Setelah mendapat upah, ia ingin menukarkan kupon beras itu agar ibunya bisa menanak nasi putih, bukan hanya jagung kering. Ia tersenyum, tak menyangka bahwa langkah kecilnya ke pasar akan menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Di ujung jalan pasar, Sumarno berdiri di bawah pohon jambu, memperhatikan dengan mata tajam. Seperti biasa, ia datang dengan topi caping dan senyum ramah. Ia mendekati Rizky, menepuk bahunya pelan. "Anak muda, mau kerja setengah hari di rumah saya? Cuma gali tanah sedikit saja, upahnya lumayan." Rizky menatap wajah tua di depannya. Lelaki itu tampak lemah, bahkan suaranya bergetar. Ia langsung percaya. "Boleh pak, saya butuh uang." Setiba di rumah Sumarno, Rizky sedikit heran. Rumah itu sangat kumuh, bau busuk menusuk dari belakang, tapi ia menahan diri. Yang penting kerja, batinnya. Ia langsung mulai menggali tanah di halaman belakang, sesuai perintah Sumarno. Sumarno duduk di beranda, memandangi punggung pemuda itu dengan tatapan dingin. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Setelah lubang cukup dalam, ia mendekat perlahan, menggenggam cangkul tua yang biasa ia pakai. Angin berhenti berhembus. Suara burung pun lenyap. Tanpa suara, tanpa peringatan, Sumarno mengayunkan cangkul ke kepala Rizky. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tubuh pemuda itu roboh, darah menyembur di tanah basah. Sumarno berhenti sejenak, napasnya terengah, matanya liar. Rasa puas itu kembali rasa kuasa yang membuatnya merasa lebih besar dari dunia. Ia menggeledah saku korban. Ada beberapa lembar uang lusuh dan selembar kupon beras bertuliskan nama Rizky bin Suhanda. Ia menatap kertas itu lama, lalu tersenyum. "Lumayan, ini bisa jadi rezeki," gumamnya. Malam itu, ia menyeret tubuh Rizky ke kebun pisang dan menimbunnya bersama tanah dan daun kering. Beberapa hari kemudian, dengan wajah santai, Sumarno datang ke gudang beras desa membawa kupon itu. Petugas perempuan paruh baya bernama Bu Rahayu menyambutnya. "Ini atas nama siapa, Pak?" tanyanya sambil membaca tulisan tangan pada kupon. "Rizky," jawab Sumarno cepat. "Dia punya utang beras sama saya. Kuponnya dikasih sebagai ganti." Nada suaranya tenang, matanya tidak berkedip. Bu Rahayu agak ragu, tapi akhirnya memberikan beras itu.
Sumarno pergi sambil tersenyum kecil, mengangkat karung di pundaknya, tak tahu bahwa langkahnya hari itu akan menjadi awal kejatuhannya sendiri. 2 hari kemudian, Ibu Rizky datang ke gudang beras. Wajahnya cemas, matanya bengkak karena menangis. "Bu, anak saya belum pulang. Dia bawa kupon beras ini? Mungkin sudah sempat ke sini?" Bu Rahayu menatapnya terkejut. Kupon Rizky, tapi sudah diambil beberapa hari lalu oleh seorang lelaki tua kecil. Namanya, siapa ya? Sumarno. Darah ibu itu serasa berhenti mengalir. Ia berlari pulang, menjerit memanggil tetangga. Dalam sekejap, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang dulu hanya berbisik kini mulai bersuara lantang. "Benar, aku juga lihat dia terakhir kali ikut si Marno. Again tendon violation. We have Masaima. Nines, we have Masaima." Bau busuk dari kebunnya makin parah. Jangan-jangan, kecurigaan berubah menjadi keyakinan. Sore itu, sekelompok warga mendatangi rumah Reyot Sumarno. Mereka memanggil namanya dari depan pagar, tapi tak ada jawaban. Hanya angin lembab yang keluar dari celah dinding bambu, membawa bau kematian. Salah satu dari mereka berkata dengan suara serak, "Kita laporkan ke polisi. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. And it's not necessarily none of us." Tariza, dan malam itu juga, laporan itu sampai di tangan Kompol Harun Prasetyo di Polres Banyuwangi. Ketika mendengar nama Sumarno, Harun menatap peta di depannya dan tersenyum tipis. "Jadi akhirnya, bayangan itu punya wajah juga," katanya pelan. Ia tahu, perjalanan panjang penyelidikan akan segera berakhir, tapi juga tahu, yang akan mereka temukan mungkin jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu udara desa Sukamukti terasa berat. Angin seolah enggan bergerak, membawa bau busuk yang semakin menusuk dari arah rumah Reyot milik Sumarno. Sejak siang, kabar tentang hilangnya Rizky sudah menyebar ke seluruh penjuru. Orang-orang mulai berbisik di warung kopi, di ladang, di pinggir jalan. Anak itu terakhir terlihat ikut Sumarno. Benar, dan sejak itu tak pernah pulang. Ketakutan bercampur marah menggerakkan warga untuk bertindak. Dipimpin kepala dusun, mereka beramai-ramai mendatangi rumah Sumarno. Ketika tiba, rumah itu gelap dan sunyi. Hanya suara serangga malam terdengar. Mereka mengetuk pintu berkali-kali. "Marno, buka pintunya." Tak ada jawaban. Salah seorang warga mencoba mengintip lewat celah dinding bambu. Di dalam, tampak tumpukan jerami dan sesuatu yang bergerak pelan, mungkin tikus, atau mungkin sesuatu yang lain. Bau menyengat semakin kuat, menusuk hidung. "Ini tidak wajar," ujar kepala dusun tegas. "Kita harus lapor polisi malam ini juga. We made the deal see the Drefenen. It's the feeling the very four. About to the Drefenen tent." Mereka pun bergegas ke kantor polisi sektor setempat. Laporan diterima oleh Kompol Harun Prasetyo, perwira yang selama berbulan-bulan mencurigai adanya kejanggalan di wilayah itu. Begitu mendengar nama Sumarno, ia segera memerintahkan timnya bersiap. "Besok pagi, kita ke sana. Siapkan forensik dan anjing pelacak," perintahnya singkat. Fajar belum sepenuhnya terbit ketika 2 truk polisi berhenti di depan rumah Reyot itu. Warga sudah berkumpul di kejauhan, menatap dari balik pagar bambu dengan wajah tegang. Sumarno berdiri di beranda, tubuhnya gemetar. Ia tampak berusaha tenang, tapi matanya liar, gelisah. "Ada apa, Pak Polisi?" tanyanya pura-pura polos. "Kami mendapat laporan tentang orang hilang," jawab Kompol Harun datar. "Kami hanya perlu memeriksa rumah Bapak sebentar." Tanpa menunggu izin, petugas mulai masuk. Bau busuk langsung menyerang dari segala arah. Dinding bambu berlumut, lantai tanah lembab. Di sudut ruangan, tumpukan jerami tampak mencurigakan. Seorang petugas mendekat, menyingkirkan lapisan atas dengan tongkat besi. Seketika udara membeku. Dari balik jerami, muncul lengan manusia membiru, kaku, sebagian tertutup darah kering. Beberapa petugas mundur spontan, menutup hidung, tapi Kompol Harun tetap tenang. "Lanjutkan," katanya pelan. "Periksa seluruh ruangan." Ketika jerami disingkirkan seluruhnya, mereka menemukan 2 jasad. Salah satunya masih mengenakan baju kerja milik Rizky. Dan di saku celananya ditemukan secarik kertas sobekan kupon beras yang sudah lusuh. Tak ada lagi keraguan. Sumarno menunduk, wajahnya pucat.
Rukmini di sudut ruangan menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. Kompol Harun mendekati Sumarno. "Bapak mau jelaskan ini?" Sumarno tak menjawab. "Di mana korban lain?" Suara Harun meninggi. "Kami tahu bukan hanya 2. Untuk sesaat, Sumarno diam. Lalu ia tersenyum kecil. Senyum yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. "Tanah di belakang rumah tahu segalanya, Pak," katanya pelan. Ucapan itu membuat seluruh petugas tertegun. Tanpa menunggu, mereka segera menuju kebun pisang di belakang rumah. Anjing pelacak mulai menggonggong keras, mencakar tanah di beberapa titik. Petugas menggali dengan sekop, pelan tapi pasti. Dan tak lama, bau busuk yang jauh lebih kuat menyembur keluar. Lapisan pertama tanah dibuka tulang putih menyembul. Lapisan kedua, kain robek dengan noda darah. Lapisan ketiga, potongan tubuh manusia yang telah membusuk parah. Suasana berubah mencekam. Sebagian warga yang ikut menonton menjerit dan berlari mundur. Beberapa petugas menahan air mata. Kompol Harun berdiri terpaku, menatap lubang itu dengan rahang mengeras. "Berhenti menghitung," katanya dingin. "Kita gali semua harus ditemukan." Rukmini menjerit histeris di beranda, memanggil nama Tuhan berulang-ulang. Sementara Sumarno hanya duduk di tanah, tertawa lirih, seperti orang kehilangan akal. Ia menatap ke arah kebun pisangnya, tempat yang dulu ia anggap sumber kehidupan, kini menjadi kuburan massal yang siap mengubur seluruh rahasianya. Satu persatu, jasad mulai diangkat, bau busuk bercampur tangis. Dan untuk pertama kalinya, tanah Sukamukti benar-benar berbicara. Ia mengungkap semua yang disembunyikan lelaki kecil bernama Sumarno selama bertahun-tahun. Pagi itu, langit di atas desa Sukamukti tampak kelabu. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan pisang yang diam bagai saksi bisu dosa manusia. Polisi memasang garis kuning di sekitar rumah Reyot Sumarno, melarang siapapun mendekat kecuali tim forensik. Namun, warga tetap berdiri di kejauhan, menatap dengan mata penuh rasa takut dan tidak percaya. "Benarkah semua itu dikubur di sana?" bisik seorang ibu. Katanya, "Puluhan, Bu," jawab yang lain lirih. Desa yang biasanya damai kini berubah menjadi lautan bisik-bisik, doa, dan air mata. Sejak pagi, suara sekop menggali tanah terus terdengar. Para petugas bekerja bergantian, mengenakan masker tebal untuk menahan bau busuk yang memuakkan. Setiap kali lapisan tanah terbuka, dunia seolah berhenti berputar. "Mayat lagi, Pak," teriak salah satu anggota forensik. Satu jasad diangkat perlahan, lalu satu lagi, dan satu lagi. Kompol Harun Prasetyo berdiri beberapa meter dari lokasi, mencatat setiap penemuan. Wajahnya tegang, namun matanya basah. Ia sudah menangani banyak kasus pembunuhan selama hidupnya, tapi tak pernah yang seperti ini. "Berapa sekarang?" tanyanya dengan suara berat. 28, Komandan," jawab petugas forensik. Harun mengangguk pelan. "Teruskan, sampai yang terakhir." Sementara itu, Sumarno duduk di tanah, tangannya terikat. Ia menatap lubang besar yang makin terbuka. Senyum tipis terus menghiasi bibirnya, seolah pemandangan itu memberinya kebanggaan tersendiri. "Lihat, Pak Polisi," katanya lirih. "Semua mereka tidur tenang di bawah tanahku." Harun menatapnya dengan tajam. "Kau panggil itu tidur?" Sumarno tertawa kecil. "Mereka tidak menjerit. Aku mengubur mereka dengan rapi." Kata-kata itu membuat beberapa petugas menahan amarah. Rukmini, yang duduk tak jauh dari situ, menangis terseduh. Ia memegang wajahnya, tak berani menatap ke arah kebun. "Maafkan aku," bisiknya pelan. "Aku terlalu takut, Tuhan. Aku tak sanggup menghentikannya." Menjelang siang, lubang yang pertama digali sudah penuh dengan jasad manusia. Polisi menemukan pola penguburan yang rapi dan mengerikan. Setiap tubuh ditumpuk dengan jarak tipis, dipisahkan oleh lapisan daun pisang dan tanah. Beberapa jasad bahkan masih memakai pakaian kerja, sebagian sudah tinggal tulang. Ada lelaki muda, ada pria tua, bahkan ada satu perempuan, semuanya korban yang tak sempat berpamitan kepada keluarga. Di pinggir kebun, tangis keluarga korban pecah ketika mengenali pakaian atau barang yang tertinggal. "Itu sarung suamiku," teriak seorang wanita sambil jatuh pingsan. "Itu jam tangan anakku," ujar seorang bapak dengan suara parau. Polisi menenangkan mereka dengan pelan,
namun tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan kehilangan sedalam itu. Sore menjelang, dan jumlah mayat yang ditemukan telah mencapai 48. 48 nyawa, 48 cerita, 48 harapan yang dikubur di bawah kebun yang dulu subur itu. Kompol Harun berdiri, memandangi tanah yang kini terbuka lebar, matanya menatap kosong. Ia menulis dalam buku catatannya, kasus Sumarno 48 korban. Pembunuhan berantai terkejam dalam sejarah wilayah Banyuwangi. Motif, uang, dendam, dan rasa kuasa. The Kain, in vain, and the very, in vain, endure. Angin sore membawa bau lembab kematian, tapi juga kelegaan, karena rahasia yang selama ini dikubur, akhirnya terungkap. Warga berlutut di pinggir jalan, sebagian berdoa, sebagian hanya menatap langit sambil menangis. Bagaimana bisa? Tanya seorang lelaki tua pelan. Kami hidup bertahun-tahun di dekatnya, tanpa tahu apa yang ia lakukan. Kompol Harun menjawab lirih. Kejahatan sering bersembunyi di balik wajah yang paling biasa, Pak. Dan kadang, ketulusan kita membuat kita buta. Ia nismend, andeliament. Menjelang malam, seluruh jasad dibawa ke rumah sakit daerah untuk diidentifikasi. Garis polisi tetap terpasang di sekitar kebun pisang yang kini menjadi kuburan massal terbesar yang pernah ditemukan di wilayah itu. Desa Sukamukti tidak pernah lagi sama setelah hari itu. Anak-anak dilarang bermain di kebun belakang, dan setiap kali angin malam bertiup dari arah barat, orang-orang menutup jendela, seakan bau dari masa lalu masih menembus celah-celah waktu. Di rumah tahanan, Sumarno duduk sendirian di sel dingin, masih tersenyum pada bayangan di dinding. 48, bisiknya. Mereka semua milikku. Di ruang penyidikan Polres Banyuwangi, suasana sunyi menyelimuti. Hanya suara kipas tua berderit dan aroma kopi pahit yang belum disentuh. Di sudut ruangan, seorang perempuan duduk dengan wajah pucat dan mata sembab Rukmini, istri dari Sumarno, perempuan yang selama ini hidup dalam neraka tanpa bisa berteriak. Kompol Harun Prasetyo menatapnya dari seberang meja. Ia tahu, perempuan ini bukan hanya saksi, tapi juga kunci dari semua misteri berdarah yang selama bertahun-tahun menelan puluhan nyawa. Bu Rukmini, katanya lembut, kami tidak ingin menyakiti ibu, tapi kami butuh kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Rukmini menunduk, tangan kurusnya gemetar hebat. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap kosong pada lantai. Air matanya menetes tanpa suara. Semua dimulai dari lubang kecil di belakang rumah. Suaranya serak. Dia bilang mau memperbaiki jamban, tapi yang datang bukan tukang, melainkan orang yang tak pernah kembali. Harun mencondongkan tubuh, mendengarkan setiap kata. Lalu, Rukmini menarik napas panjang. Malam itu aku terbangun karena suara cangkul. Aku keluar membawa lampu minyak, dan aku melihat tubuh manusia ditimbun tanah. Aku ingin berteriak, tapi dia menatapku dengan mata seperti binatang. Aku tahu, kalau aku bersuara, aku yang akan dikubur. Tangannya menutupi wajah, tangisnya pecah. Sejak malam itu, aku tak lagi tidur nyenyak. Setiap kali dia membawa orang baru, aku tahu apa yang akan terjadi. Kadang dia menyuruhku mencuci pakaian yang berlumur darah. Kadang disuruh memegang lampu saat dia menggali. Aku benci diriku sendiri, tapi aku takut, Pak. Kompol Harun menatapnya dengan iba. Ia tahu, ketakutan bisa membungkam seseorang seperti penjara yang tak terlihat. Berapa lama itu berlangsung? Tanyanya pelan. Rukmini menatap jauh, matanya kosong. Tahun demi tahun, aku berhenti menghitung. Tapi aku ingat setiap wajah yang datang mereka tersenyum, mereka percaya padanya. Dan aku hanya bisa melihat mereka pergi untuk tidak pernah kembali. Petugas lain mencatat setiap pernyataan. Setiap kalimat Rukmini menambah kepingan baru dalam teka-teki besar yang perlahan tersusun utuh. Ia menjelaskan bagaimana Sumarno memilih korban, para buruh pendatang yang tidak punya keluarga di desa. Ia selalu menawarkan pekerjaan ringan dengan upah kecil. Setelah pekerjaan selesai, korban dihantam benda tumpul dari belakang, lalu dikubur di kebun pisang. Kenapa kebun itu? Tanya Harun. Karena ia bilang, tanah di sana lembut dan mudah digali. Jawab Rukmini pelan. Dan ia percaya,
Darah manusia membuat pisang tumbuh subur. Kata-kata itu membuat ruangan membeku. Harun menatapnya lama. Ia tahu, lelaki seperti Sumarno sudah kehilangan batas antara manusia dan iblis. Apakah ibu pernah mencoba kabur? Rukmini menggeleng pelan. Dia selalu mengawasi. Kalau aku terlambat masak saja dia memukul. Aku tidak punya tempat lain. Orang tuaku sudah meninggal. Aku hanya berharap Tuhan cepat memanggilku. 1 jam berlalu. Setiap detail yang diucapkan Rukmini dicatat dan diperkuat dengan bukti dari lokasi penggalian. Barang-barang korban pakaian, jam tangan, topi lusuh ditemukan di kamar belakang rumah. Bahkan beberapa rambut manusia yang sudah kering tersimpan dalam botol kecil. Semua sesuai dengan pengakuan Rukmini. Setelah selesai, Kompol Harun menutup buku catatannya. Ia menatap perempuan itu dengan nada lembut. Terima kasih, Bu Rukmini. Kesaksian ibu menyelamatkan banyak keluarga dari kebingungan. Tanpa ibu, mungkin kebenaran ini tak akan pernah terungkap. Tu selama lived, and he concludes for, and time subdante, and he was wingser, where, idea. Rukmini menangis lagi, tapi kali ini bukan karena takut melainkan lega. Boleh aku bilang sesuatu, Pak? Katanya pelan. Tentu, Sumarno bukan lagi manusia, tapi entah bagaimana, aku tetap kasihan padanya. Ia lahir tanpa cinta yang benar. Ia dibesarkan oleh kebohongan dan kemalasan. Dan semua itu berubah menjadi iblis di dalam dirinya sendiri. Kompol Harun mengangguk pelan. Ia tahu, kata-kata itu adalah kebenaran paling pahit, bahwa kejahatan besar seringkali lahir dari kesalahan kecil yang dibiarkan tumbuh. Malam itu, setelah Rukmini dibawa ke ruang tahanan perempuan, Harun menatap berkas penyidikan di mejanya. Nama Sumarno kini bukan sekadar nama petani miskin, melainkan lambang dari kebiadaban yang mengoyak nurani seluruh desa. Dan di luar sana, kebun pisang yang dulu hijau kini digaris polisi, sunyi, menyimpan suara-suara jiwa yang akhirnya mendapatkan keadilan setelah sekian lama terkubur dalam tanah. Ruang interogasi di Polres Banyuwangi malam itu sunyi. Lampu neon di langit-langit berpendar lemah, menyorot wajah pucat Sumarno yang duduk di kursi besi dengan tangan di borgol. Di depannya, Kompol Harun Prasetyo membuka berkas tebal berisi catatan, foto korban, dan hasil autopsi. Suara detak jam dinding terdengar pelan, seolah waktu pun enggan bergerak di ruangan itu. Baik Sumarno, kata Harun akhirnya. Kami sudah temukan 48 jasad di kebun belakang rumahmu. Kami punya saksi, barang bukti, dan pengakuan istrimu. Sekarang aku ingin dengar dari mulutmu sendiri, kenapa kau lakukan semua ini? Sumarno menatap lurus ke depan, bibirnya melengkung membentuk senyum aneh. Kenapa? Karena mereka bodoh, jawabnya tenang. Mereka datang sendiri ke rumahku, percaya pada kata-kata manis. Aku cuma memanfaatkan kesempatan. Nada suaranya datar, tapi setiap kata terasa seperti pisau. Harun mengetuk meja dengan pena. Kesempatan? Kau membunuh orang yang mencari makan. Sumarno mengangkat bahu. Mereka tak berguna. Dunia ini penuh orang lemah. Kalau aku tak membunuh mereka, orang lain akan melakukannya. Setidaknya mereka berguna untukku. Tanahku jadi subur. Harun terdiam. Ia berusaha menahan amarah yang mendesak keluar. Kau sadar kau sudah membunuh 48 nyawa? 48. Sumarno tersenyum tipis. Aku tak menghitung. Aku hanya menggali dan menimbun. Setelah yang pertama, semuanya jadi mudah. Ia menatap lampu di atas kepalanya, seolah sedang mengingat masa lalu dengan rasa bangga. Awalnya aku takut, tapi setelah membunuh orang pertama, aku merasa ringan, bebas, seolah dunia ada di genggamanku. Setelah itu, aku tak bisa berhenti. Where have Musman with phasing in the sover? Harun menatapnya tajam. Kau merasa bebas setelah mencabut nyawa orang? Ya, jawabnya datar. Karena aku tak perlu tunduk pada siapapun. Aku yang menentukan siapa hidup, siapa mati. Kau tahu rasanya, Pak Polisi. Rasanya seperti Tuhan. Kata Tuhan itu keluar begitu tenang, tapi membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Harun mendekat perlahan. Dan istrimu Rukmini, dia kau jadikan saksi setiap pembunuhan? Sumarno tertawa kecil, suaranya serak. Dia cuma bayangan. Aku biarkan dia hidup supaya ada yang membersihkan darah. Kalau aku bunuh juga, siapa yang akan mencuci baju-baju itu? Henning,
Hanya suara kipas yang berderit. Harun menatap wajah lelaki itu lama-lama. Tubuhnya kecil, matanya cekung, kulitnya pucat. Tapi di balik kelemahan fisiknya, ada sesuatu yang lebih menakutkan, kehampaan total. "Kau pernah menyesal?" tanya Harun pelan. Sumarno memiringkan kepala, tersenyum samar. "Menyesal? Tidak. Yang kutyesalkan cuma satu." Harun menatap tajam. "Apa itu?" "Aku tertangkap terlalu cepat. Seharusnya aku bisa membuat satu lubang lagi. Aku belum sempat menuntaskan angka 50. Ucapan itu seperti cambuk di dada setiap orang di ruangan itu. Dua petugas muda spontan memalingkan wajah, menahan marah. Harun berdiri, suaranya bergetar. "Kau pikir ini permainan, ha? Kau bunuh ayah, suami, dan anak orang hanya demi rasa puas?" Sumarno menatapnya tanpa ekspresi. "Aku hanya belajar dari dunia, Pak Polisi. Dunia menginjak yang lemah. Aku cuma membalas. Sekarang kau lihat, siapa yang lemah?" Hening lagi. Harun menatap wajah itu lama, lalu berkata dengan nada berat, "Kau bukan manusia, Sumarno. Kau hanya bayangan dari dosa yang dibiarkan tumbuh. Aku tak akan pernah lupa wajahmu. Karena setiap kali aku lihat korban di lapangan, aku akan ingat bagaimana iblis bisa bersembunyi di balik tubuh kecil dan senyum lugu." Sumarno hanya tertawa lirih, menunduk, lalu bersandar di kursi. "Iblis atau manusia, sama saja. Yang penting, aku pernah berkuasa." "Faiz." Harun menutup berkas di hadapannya keras-keras. "Bawa dia ke sel." Dua petugas menarik Sumarno keluar. Lelaki kecil itu masih tersenyum di sepanjang koridor, langkahnya tenang, seolah tak merasa bersalah sedikit pun. Ketika pintu sel tertutup, Harun berdiri lama di ruang interogasi, menatap meja yang kini kosong. Dalam hati ia berbisik, sebesar apapun kegelapan, selalu ada cahaya yang akan menelanjangi segalanya. Tapi malam ini, aku baru benar-benar tahu seperti apa wajah kegelapan itu. Musim hujan baru saja tiba di Banyuwangi. Langit mendung, udara lembab, dan jalanan di depan gedung pengadilan penuh oleh warga yang datang sejak pagi. Mereka berdiri berdesakan, sebagian membawa payung, sebagian hanya berteduh di bawah pohon. Tak seorang pun ingin melewatkan hari ini, hari ketika Sumarno, si iblis kebun pisang, diadili atas perbuatannya. Di tengah kerumunan, ada tangis dan kemarahan. Wajah-wajah para keluarga korban terlihat tegang. Seorang ibu memeluk foto anaknya yang hilang sambil berdoa, "Tuhan, beri kami keadilan hari ini." Jam 9 pagi, dua mobil tahanan berhenti di depan gedung. Pintu besi dibuka, dan dari dalam muncul Sumarno. Tubuhnya kecil dengan baju tahanan oranye, mata dingin menatap kerumunan. Di belakangnya, Rukmini berjalan tertatih dengan penjagaan ketat, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Begitu keduanya turun dari mobil, warga berteriak, "Pembunuh! Setan manusia!" Beberapa orang melempar sandal dan batu kecil, tapi polisi segera menenangkan massa. Di ruang sidang, suasana hening. Hakim utama, Bapak Soryono, memimpin persidangan dengan suara berat. Sidang perkara pembunuhan berantai atas nama terdakwa Sumarno bin Raden Karta dinyatakan dibuka. Jaksa membacakan dakwaan panjang. 48 pembunuhan berencana, pencurian, dan penodaan mayat. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang menembus ruang sidang. Sumarno duduk diam, tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Hanya sesekali bibirnya bergerak, seolah menggumam sesuatu yang tak terdengar. Jaksa kemudian memutar rekaman pengakuan Rukmini, memperlihatkan foto-foto kebun pisang, serta barang-barang korban yang ditemukan di rumah mereka. Setiap gambar membuat ruangan menahan napas. Ketika foto-foto itu ditampilkan, Rukmini menunduk, menutup wajah dengan tangan, menangis tanpa suara. "Aku minta ampun, aku terlalu takut untuk bicara," katanya lirih di hadapan hakim. Hakim memandangnya lama. "Apakah benar kau menyaksikan semuanya?" Rukmini mengangguk pelan. "Aku melihat semuanya, Tuan Hakim. Tapi aku juga korban. Aku hidup bersama ketakutan setiap hari. Dia bukan suami, dia penjara." Suara tangis terdengar di sudut ruangan. Beberapa keluarga korban memeluk satu sama lain, mencoba menahan emosi. Ketika giliran Sumarno berbicara, ruangan kembali tegang. Hakim bertanya dengan nada datar, "Apakah terdakwa mengakui semua tuduhan?"
Sumarno tersenyum tipis. Ya, saya akui. Semua benar. Tapi kalau dunia tidak adil pada saya, salahkah kalau saya menuntut balik dengan cara saya? Sorak kemarahan langsung pecah dari kursi penonton. Polisi segera menenangkan. Hakim mengetuk palu keras-keras. Diam di ruang sidang. Hakim menatap Sumarno dengan tajam. Terdakwa, kau bukan menuntut keadilan, kau membunuh orang yang tak bersalah. Kau telah mengambil hak Tuhan untuk menentukan hidup dan mati. Kau sadar itu? Sumarno hanya tertawa pelan. Mungkin Tuhan pun tidak memperhatikan saya. Jadi saya ambil alih tugasnya sebentar. Kalimat itu membuat hakim terdiam sejenak bukan karena kagum, tapi karena ngeri. Di depan mereka, duduk seorang manusia tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Setelah melalui 4 kali sidang panjang, mendengarkan saksi, keluarga korban, dan pakar kejiwaan, pengadilan akhirnya sampai pada hari putusan. Seluruh desa seperti menahan napas ketika hakim membacakan vonis. Atas nama keadilan dan kemanusiaan, Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Sumarno bin Raden Karta. Kepada terdakwa Rukmini binti Sastro, dijatuhi hukuman seumur hidup karena mengetahui dan menutupi kejahatan tanpa melapor. Tangis dan sorak pecah bersamaan. Beberapa keluarga korban berlutut, mengucap syukur. Sebagian lain menangis keras, bukan karena puas, tapi karena luka lama akhirnya benar-benar terbuka. Sumarno tetap tenang. Ia menatap hakim tanpa ekspresi, lalu berkata pelan, "Akhirnya, aku akan tidur di tanahku sendiri." Rukmini menangis terseduh, menatap ke bawah, suaranya nyaris tak terdengar. "Tapi aku akan hidup menanggung dosa yang bukan seluruhnya milikku." Ketika mereka digiring keluar, Kompol Harun Prasetyo berdiri di depan pintu ruang sidang. Ia menatap Sumarno sekali lagi, mata mereka bertemu. Tak kata-kata, hanya tatapan dingin seorang penegak hukum kepada iblis yang akhirnya terjerat oleh keadilan. Dan di luar gedung, langit Banyuwangi menitikkan hujan pelan, seolah bumi sendiri sedang berduka atas 48 jiwa yang baru saja mendapatkan keadilan. Subuh menetes perlahan di atas atap lembab lapas kelas I Banyuwangi. Suara ayam dari kampung sekitar bersahut dengan derit rantai besi di koridor panjang. Dari balik sel nomor 09, Sumarno duduk bersila di lantai dingin. Tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Rambutnya mulai memutih, tapi matanya masih menatap tajam, seperti dulu dingin, tanpa penyesalan. Sudah 2 tahun sejak vonis dijatuhkan. 2 tahun penuh keheningan. 2 tahun tanpa kebun pisang, tanpa darah, hanya tembok dan waktu. Tapi meski tubuhnya terkurung, pikirannya masih berkeliaran di masa lalu. Kadang ia tersenyum sendiri, mengingat malam-malam ketika suara cangkul menjadi lagu tidurnya. Kadang ia menatap lantai lama sekali, seolah mendengar bisikan dari tanah, bisikan 48 jiwa yang tak pernah bisa ia kubur dari pikirannya. Pagi itu sipir membuka sel dengan suara logam beradu. "Sumarno, ada tamu." Ia bangkit perlahan, melangkah keluar dengan rantai di pergelangan tangan. Di ruang tamu kecil berjeruji, duduk Kompol Harun Prasetyo, kini berpangkat AKBP. Rambutnya mulai beruban di pelipis, tapi tatapannya tetap tegas. Di sebelahnya, duduk Rukmini, mengenakan baju tahanan perempuan warna biru pudar. Wajahnya pucat tapi tenang. Sumarno tersenyum tipis. "Jadi ini akhir dari semuanya?" Harun tidak langsung menjawab, ia hanya menatapnya lama. "Besok pagi, hukumanmu dilaksanakan." Sumarno mengangguk pelan. "Akhirnya." Rukmini menunduk, air mata jatuh di pangkuannya. "Marno," suaranya bergetar. "Aku masih mimpi buruk setiap malam." Wajah mereka datang silih berganti. "Aku berdoa agar Tuhan mengampuni kita, tapi entah kenapa, aku lebih takut." Ia benar-benar mendengarnya. Sumarno tersenyum samar. "Kau terlalu banyak berdoa, Minah. Dulu juga begitu." "Doa tak pernah menyelamatkan siapapun." Harun mengetukkan pena di meja, nadanya dingin. "Doa mungkin tak menyelamatkanmu, tapi mungkin menyelamatkan mereka yang kau bunuh." Untuk pertama kalinya, tatapan Sumarno goyah. Ada kilatan aneh di matanya, bukan penyesalan, tapi semacam kegelisahan yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia menarik napas panjang. "Aku sering mendengar suara, Pak Polisi. Di malam hari, mereka bicara dari bawah tanah.
Kadang aku pikir cuma mimpi, tapi semakin lama, suara itu makin jelas. Harun menatapnya tajam. Apa yang mereka katakan? Sumarno menunduk, suaranya pelan. Mereka tidak marah, mereka hanya memanggilku pulang. Hening panjang menyelimuti ruangan, bahkan udara terasa berat. Rukmini menutup wajahnya, menangis lirih. Tuhan, ampuni kami. Harun akhirnya berdiri. Besok pagi, pukul 5, kau akan dieksekusi di Nusa Kambangan. Aku hanya datang untuk satu hal, bukan untuk mendengar alasanmu, tapi untuk memastikan bahwa keburukanmu berakhir di sini. Tidak akan ada korban lagi. Sumarno mengangguk pelan. Kalau begitu, aku berterima kasih. Setidaknya, aku akan tidur di tanah yang tidak menolak tubuhku. Ia menatap Rukmini lama. Kau masih takut padaku? Rukmini menggeleng. Tidak. Aku hanya takut jadi seperti dirimu kehilangan hati. Sumarno tersenyum lemah. Kau beruntung, Minah. Tuhan masih memberimu air mata. Aku sudah lama kehabisan. Ketika mereka berdua digiring keluar, Sumarno sempat menatap Harun sekali lagi. Pak polisi, katanya lirih. Kalau nanti kau ke Panjalu, lihatlah kebun pisang itu. Aku yakin, daun-daunnya masih hijau. Harun menatapnya dengan dingin, dan di bawahnya masih ada dosa yang takkan pernah busuk. Malam terakhir sebelum eksekusi, Sumarno duduk di sudut sel, memandang dinding kusam. Ia tidak tidur. Ia hanya berbisik pelan, seperti berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Mungkin besok aku akan tenang, mungkin tidak. Tapi kalau ada dunia lain, aku harap tanah di sana lembut seperti kebunku dulu. Subuh tiba. Suara langkah sepatu petugas menggema di lorong. Sumarno berjalan dengan kepala tegak, tanpa penutup mata. Di hadapan regu tembak, ia berdiri diam. Ketika perintah siap, terdengar, bibirnya bergerak entah doa, entah senyum. Peluru menembus dada, dan tubuh kecil itu ambruk pelan di tanah lembab, seperti kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Tanah. Di kejauhan, langit timur perlahan memerah. Matahari terbit di atas Banyuwangi. Dan di desa yang dulu ia tinggali, kebun pisang yang kini ditumbuhi bunga liar bergoyang ditiup angin, seolah mengucapkan selamat tinggal pada rahasia yang akhirnya tertimbun untuk selamanya. Beberapa bulan setelah eksekusi Sumarno, desa Wonosari perlahan kembali tenang. Hujan pertama turun lembut di atas kebun pisang, yang dulu menjadi saksi kelam. Tanah yang pernah mengandung bau kematian kini ditanami bunga melati dan pohon Kamboja oleh warga desa. Mereka menyebutnya Taman Doa, 48 jiwa. Setiap hari Jumat sore, ibu-ibu datang membawa dupa dan bunga, menaburkan di atas tanah itu sambil berdoa pelan. Tidak ada yang tahu pasti di mana jasad setiap korban dikuburkan. Tanah itu kini menjadi satu tempat suci bagi semuanya. Angin berhembus lembut, membawa aroma pisang muda dan tanah basah. Anak-anak mulai berani bermain di tepi kebun itu lagi, meski sebagian orang tua masih menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ada yang bilang, saat malam bulan purnama, masih terdengar suara lirih dari balik pepohonan suara, seperti orang berbisik memanggil nama. Tapi warga tidak lagi takut. Mereka percaya, itu bukan gangguan, melainkan roh-roh yang akhirnya damai. Di balai desa, foto kompol Harun Prasetyo kini tergantung berdampingan dengan papan bertuliskan, keadilan tak pernah tidur. Setelah kasus itu selesai, Harun dipindahkan ke Jakarta. Namun setiap tahun ia selalu kembali ke Wonosari, diam-diam, hanya untuk menabur bunga di taman kecil itu. Suatu sore di bulan April, ia datang lagi. Udara hangat, burung-burung manyar berterbangan rendah di atas ladang. Harun berjalan pelan di antara batu-batu kecil yang menandai bekas galian lama. Di tangannya, setangkai melati putih, 48 nama, dan mungkin lebih, gumamnya pelan. Kalian tak lagi disebut korban, kalian adalah pengingat. Ia menunduk lama, lalu berdoa dalam hati. Di kepalanya masih terbayang wajah-wajah keluarga yang dulu menangis di ruang sidang, para ibu yang kehilangan anak, para istri yang kehilangan suami, para anak kecil yang kini yatim. Tapi di tengah duka itu, Harun juga melihat sesuatu yang lain, kekuatan. Desa Wonosari kini punya pos keamanan warga yang aktif setiap malam. Anak-anak muda berpatroli bergiliran. Tidak ada lagi yang menutup mata jika ada yang mencurigakan. Warga belajar dari tragedi itu bahwa kejahatan bisa tumbuh bukan karena kekuatan iblis,
tapi karena diamnya manusia. Ketika Harun berjalan pulang, seorang nenek tua menghampirinya. Nenek itu membawa bakul kecil berisi bunga Kamboja. "Pak polisi," katanya lembut, "terima kasih sudah mengembalikan ketenangan di sini. Kami tak punya apa-apa, hanya doa." Harun tersenyum. "Bukan saya, Bu. Yang mengembalikan kedamaian adalah kalian sendiri. Karena kalian berani menghadapi kenyataan. Quite binerati. Alek, ezamare pasingya." Nenek itu menatap ke arah kebun, matanya berkaca-kaca. "Tanah memang bisa menelan banyak hal, Pak, tapi tidak bisa menelan kebenaran." Kalimat itu membuat Harun terdiam lama. Ia tahu, di balik kesederhanaan kata-kata itu, tersimpan kearifan yang dalam. Ia menatap cakrawala matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan oranye lembut. Dalam hati ia berkata, kadang kejahatan tumbuh bukan karena niat jahat semata, tapi karena kasih yang salah arah. Seorang anak yang tak pernah belajar menahan lapar, bisa tumbuh jadi manusia yang rakus. Dan seorang masyarakat yang menutup mata bisa menciptakan monster tanpa sadar. Harun melangkah pergi, meninggalkan kebun itu di belakangnya. Daun pisang bergetar pelan, seperti melambai. Suara jangkrik mulai terdengar, menandakan malam datang. Tapi kali ini, tidak ada rasa takut. Malam itu, di seluruh desa, warga menyalakan lilin kecil di depan rumah mereka. Api kecil itu berjejer di sepanjang jalan tanah, seperti bintang di bumi. Di depan setiap pintu, doa dibacakan bukan hanya untuk para korban, tapi juga untuk Sumarno dan Rukmini, agar jiwa mereka yang sesat pun akhirnya menemukan jalan pulang. Bagi Harun, malam itu adalah penutup dari perjalanan panjang yang penuh darah, air mata, dan doa. Ia menatap nyala lilin di kejauhan dan tersenyum tipis. Akhirnya, bisiknya, keadilan tidak hanya menghukum, tapi juga menyembuhkan. And then prosmandia in the man's in the can prive. In the friend did it none other plan. Dan di bawah langit Banyuwangi yang sunyi, tanah yang dulu menelan rahasia kini beristirahat dengan damai. 20 tahun telah berlalu sejak kasus kebun pisang mengguncang Banyuwangi. AKBP, Purn. Harun Prasetyo kini tinggal di rumah sederhana di pinggiran Surabaya. Rambutnya memutih seluruhnya, langkahnya pelan, tapi sorot matanya masih menyimpan ketegasan yang sama. Di beranda rumahnya, ia sering duduk menatap langit senja, ditemani secangkir kopi pahit dan suara radio tua yang memutar lagu-lagu lama. Tetangga memanggilnya Pak Harun, sosok yang bijak dan selalu memberi nasihat tentang hidup. Tapi hanya sedikit yang tahu, di balik senyum tenangnya, tersimpan kenangan yang tak pernah benar-benar pudar. Wajah Sumarno, kebun pisang, dan 48 nama yang ia hafal di luar kepala. Setiap kali hujan turun, Harun seperti kembali ke malam-malam penyelidikan itu. Bau tanah basah selalu membawa ingatan pada kuburan massal yang dulu ia buka dengan tangannya sendiri. Ia masih bisa mendengar tangis para ibu, teriakan anak-anak yang kehilangan ayah. Namun seiring usia, Harun tak lagi hanya melihat tragedi itu sebagai kengerian, melainkan sebagai pelajaran besar tentang manusia. Ia menulisnya dalam buku catatan kecil yang kini lusuh di tangan. Keadaan bisa membuat manusia jadi iblis, tapi cinta yang salah arah bisa melahirkan kejahatan yang sama kejamnya. Baginya, Sumarno bukan sekadar pembunuh. Ia adalah cermin dari sesuatu yang lebih dalam: kegagalan keluarga, kelalaian masyarakat, dan kesombongan manusia yang menilai hanya dari luar. Anak kecil yang dimanja berlebihan, tumbuh tanpa disiplin, tanpa nilai, dan akhirnya kehilangan nurani. Kalau waktu bisa diputar, pikir Harun suatu sore, mungkin segalanya bisa dicegah sejak di meja makan, bukan di ruang sidang. Ia menatap langit sore yang berwarna keemasan. Seekor burung camar melintas pelan, membelah udara senja. Di kejauhan terdengar azan maghrib menggema dari masjid kecil. Harun menutup matanya, berbisik lirih, "Ya Allah, jagalah generasi kami, agar tak lahir Sumarno-Sumarno lain." Beberapa minggu kemudian, Harun menerima surat dari seorang guru di Banyuwangi. Isinya sederhana, tapi menyentuh hatinya dalam. "Pak Harun, kebun itu kini menjadi taman belajar. Anak-anak sekolah menanam pisang dan bunga di sana. Kami ajarkan mereka tentang arti kerja keras, tentang menghormati kehidupan. Kami ajarkan bahwa manusia hidup bukan untuk menindas,
Tapi untuk menolong, semua berawal dari kisah yang Bapak ungkap dulu. Harun tersenyum saat membacanya. Air mata menetes perlahan di pipinya yang keriput. Ia merasa perjuangannya tak sia-sia. Malamnya ia duduk lagi di beranda, menatap langit penuh bintang. Di sampingnya buku catatan tua itu terbuka pada halaman terakhir. Ia menulis dengan tangan gemetar. Keadilan tidak berhenti di pengadilan. Keadilan sejati adalah ketika masyarakat belajar dari luka dan menjadikannya pelita. Sumarno mati, tapi kisahnya hidup bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diingat agar manusia tahu bahwa iblis bisa lahir dari manusia biasa bila hati kehilangan arah. Is like cinema, is like cinema too, is like cinema too. Dan aku, Harun Prasetyo, hanyalah saksi kecil bahwa cahaya sekecil apapun, bila dijaga, mampu menembus kegelapan yang paling pekat. Ia menutup buku itu, menatap jauh ke arah cakrawala yang perlahan gelap. Angin membawa suara daun-daun bergesekan, seperti bisikan lembut dari masa lalu. Malam itu, sebelum tidur, Harun menyalakan lilin kecil di mejanya kebiasaannya, setiap tanggal penemuan kebun itu. Ia menatap api yang menari-nari dan tersenyum tipis. Untuk 48 jiwa itu, untuk Rukmini yang menderita, dan untuk semua anak yang masih belajar tentang arti kasih dan keadilan. Api lilin bergetar, menerangi ruangan yang tenang. Dan dalam cahaya kecil itu, kisah panjang penuh darah dan air mata akhirnya menemukan kedamaiannya. Di bawah langit Indonesia yang luas, tanah Wonosari kini sunyi. Pohon-pohon pisang tumbuh subur, dan setiap daun yang bergoyang seolah berbisik. Kegelapan bisa datang dari manusia, tapi begitu juga cahaya.